Halo semuanya, balik lagi bareng aku Ariska Radisa. Di video kali ini aku akan membahas topik yang sangat bermanfaat banget bagi kalian, yaitu mengenai salah jurusan. Menurut ahli educational psikologis, 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan. Kok bisa sih sebanyak itu? Aku punya contoh, teman aku di UNS, dia memilih jurusan teknik sipil untuk menghindari mapel biologi dan kimia. Kenyataannya, di semester 1 ada mapel biologi dan kimia. Kan gak ada yang tahu kan? Dia juga gak nyangka yang awalnya mau menghindari biologi dan kimia karena dia tidak suka dua mapel itu sejak SMA. Dan saat masuk teknik sipil, ternyata di semester awal malah ada mapel biologi dan kimia. Lalu gimana gitu? Udah terlanjur terjun di teknik sipil dan mapel-mapel basic seperti biologi dan kimia itu bakal menjadi dasar materi kan buat mengerjakan misalnya praktikum, laporan. Untuk struggle-nya pasti berat banget. Dan sekarang dia sudah masuk ke semester 4. Meskipun ada matkul-matkul yang tidak sesuai ekspektasi, awalnya nggak suka, tapi kalau pelan-pelan dijalani pasti bisa. Solusinya, dia diajak teman-temannya untuk diskusi bareng mengenai matkul-matkul yang nggak bisa. Dia juga sering bertanya kepada teman-teman yang lebih paham materinya. Tapi secara umum, menjalani kuliah yang tidak sesuai passion dan salah jurusan itu memang berat banget gitu. Pasti setiap kuliah merasa tidak nyaman gitu, lalu males-malesan gitu ya, karena dia menjalani hal yang tidak dia suka. Pasti selalu overthinking gitu. Dia pikirin terus, kok bisa ya aku masuk jurusan ini? Kok bisa ya aku milih jurusan ini? Kenapa dulu aku nggak pilih jurusan ini aja? Pasti timbul kata-kata andaikan. Padahal hal tersebut udah gak bisa dilakuin gitu, udah terjadi. Biasanya para mahasiswa yang mulai merasa salah jurusan itu ketika menginjak ke semester 3, 4, atau 5. Pada semester-semester itu, matkul-matkulnya itu udah lebih spesifik ke jurusannya. Lalu, faktor-faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan salah jurusan? Nah, ini udah sering aku bilang saat memilih jurusan itu, pertama ketahui apa passion dalam diri kamu gitu. Nah, ini pentingnya untuk mengenali diri. Kalau kalian cuma dari awal ikut-ikut temen aja, nggak tahu kalian nanti arahnya mau kemana, tujuannya masuk ke jurusan itu apa, lalu buat apa gitu. Ya, kamu masuknya bareng sama teman kamu, tapi nanti lulusnya bisa jadi duluan teman kamu. Jadi jangan ikut-ikut temen ya, optimis dengan pilihan diri sendiri. Lalu yang kedua, alasan orang tua. Alasan ini tentunya menjadi alasan yang paling banyak dirasakan oleh mahasiswa. Mahasiswa mempelajari jurusan yang tidak ia sukai karena itu adalah impian dan cita-cita orang tua. Ya memang betul, pertimbangan dari orang tua juga perlu karena mereka juga yang sudah berpengalaman daripada kita. Namun hal yang terpenting, kalian sebagai mahasiswa, sebagai calon-calon mahasiswa nih, tentunya juga harus mempunyai pilihan sendiri yang sesuai dengan bakat dan minatmu. Misalkan kalian ada perbedaan pendapat dengan orang tua, coba deh kalian komunikasikan dengan orang tua gitu. Jelasin, misalnya, "Ma, Pa, aku mau ke jurusan ini." Jelasin secara detail dari awal, di jurusan apa, mau ke PTN mana, lalu di situ mempelajari apa aja matkulnya, lalu nanti prospek kerjanya gimana. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan jurusan itu kamu jelasin semua. Penyebab yang ketiga adalah terlalu banyak menerima saran. Biasanya memasuki masa-masa mau mendaftar kuliah ini, banyak siswa yang bingung memilih jurusan kuliah. Akhirnya tanya sana sini dan banyak mendapat masukan. Misalnya dari orang tua seperti ini, dari teman seperti ini, dari guru seperti ini, lalu dari bimbel seperti ini. Dan ternyata tiba-tiba udah mendekati pendaftaran, dan saat mendaftar kalian tidak mempertimbangkan dan malah bingung karena mungkin masukan-masukan tadi berbeda-beda gitu kan ya. Akhirnya asal-asalan dalam memilih jurusannya. Loh, kalian kurang mempertimbangkan lebih matang, akhirnya pada saat diterima dan menjalani kuliah baru sadar, oh ternyata aku kurang suka dengan jurusan ini. Oh, kayaknya aku salah jurusan deh. Penyebab yang keempat adalah ketidaktahuan secara detail tentang jurusan yang diambil. Nah, ini yang paling penting, kalian tidak kenal dengan jurusannya. Kebanyakan siswa itu udah tahu misalnya mau masuk ke jurusan psikologi, tetapi dia tidak tahu secara detailnya lebih mendalam ke jurusan psikologi itu seperti apa. Misalnya matkulnya tuh apa aja, terus kuliahnya tuh gimana sih, lalu tugas-tugasnya apa aja. Jadi ibaratnya tuh baru tahu covernya aja gitu, belum tahu isinya tuh seperti apa.
sini aku mau mengenalkan kepada kalian platform yang bernama Sebulan Menjadi. Sebulan Menjadi dari Global Millennial Group, yaitu program trial jurusan di mana mahasiswa dapat mencoba suatu jurusan dalam 1 bulan. Di sana kalian bisa mengeksplor minat dan kecocokan kalian tuh di jurusan apa. Unggulan dari Sebulan Menjadi ini apa aja sih? Yang pertama, belajar mata kuliah di 13 jurusan favorit. Yang kedua, ada simulasi tugas dan tugas kelompok. Yang ketiga, konsultasi jurusan. Yang keempat, tips and trik SBMPTN dan SNMPTN. Yang kelima, ada mentor dari mahasiswa berprestasi. Dan yang keenam, sertifikat dari Kemendikbud. Di Sebulan Menjadi ini lengkap banget. Misalnya kalian mau mencoba jurusan psikologi juga bisa, mau mencoba jurusan ilmu komunikasi juga bisa. Inilah platform yang aku tunggu-tunggu gitu. Dari dulu kadang aku mikir gitu, gimana ya cara membuat mahasiswa kelas 12 ini tuh bisa mengetahui lebih detail gitu loh tentang jurusan yang akan dia ambil gitu, supaya mereka nanti tuh nggak kaget dengan sistem perkuliahan gitu, dengan matkul-matkulnya, dengan tugas-tugasnya juga. Kadang kalau mereka bertanya dengan kakak tingkat, alumni-alumni, itu kayak informasinya kurang detail gitu loh gitu. Kadang cuma diberi gambarannya, oh jurusan ini nanti belajar gini. Berarti mereka hanya mendengarkan kata dari alumni dong, kata dari kakak kelasnya dong, kakak tingkatnya, dan belum bisa merasakan sendiri. Dan akhirnya aku seneng banget ada Sebulan Menjadi bisa membantu para calon-calon mahasiswa ini supaya bisa kenal lebih mendalam dengan jurusan yang akan diambil nanti. Aku juga menawarkan ada kode referral ini ya, di Borderless kodenya, supaya kalian mendapatkan potongan harga. Lalu, gimana cara meminimalisir salah jurusan ini supaya tidak terjadi lagi di adik-adik kelas? Yang pertama, saat memilih jurusan, kalian harus sesuaikan dengan passion kalian. Makanya aku menekankan untuk kenali diri sendiri gitu. Aku minatnya di bidang apa? Aku sukanya di bidang apa? Apa sih ilmu yang ingin aku pelajari 4 tahun ke depan? Lalu yang kedua, jangan ikut-ikut teman, itu udah pasti ya. Yakin dan optimis dengan diri sendiri. Yang ketiga, ingat masa depan dan karir. Aku ulangi lagi supaya kalian ingat. Dan saat kuliah nanti aku harapannya kalian mendapatkan ilmu yang bisa kalian implementasikan juga ke dunia kerja gitu. Kalian mau berkarir di mana, mau berkarir sebagai apa? Jangan hanya kuliah ya udah selesai lulus, nanti kalau kerja gak sesuai jurusan juga gak apa-apa. Jangan seperti itu. Harapannya kalian juga bekerja sesuai dengan jurusan kuliah kalian gitu, biar relate gitu loh dengan jurusan yang udah kalian pelajari selama 4 tahun gitu, biar gak sia-sia. Nanti kalian juga bisa berkontribusi kan dengan company-company, jadi kan lebih enak menjalaninya. Udah dapat ilmunya, sekarang tinggal berkontribusi dan juga mengimplementasikannya. Oke, sekian video dari aku. Intinya, saat memilih jurusan harus dipikirkan baik-baik, dipikirkan berkali-kali lah intinya gitu. Dan di akhir aku mau bilang, jangan sampai salah jurusan ya. Lalu gimana yang udah terlanjur salah jurusan? Ada 2 pilihan. Yang pertama, tetap menjalaninya sambil lulus, atau yang kedua, pindah ke jurusan yang lain. Pertama, kita mulai dari yang pertama, bertahan di jurusan. Memang berat bertahan di suatu jurusan itu yang gak kamu suka gitu, tapi itu udah keputusan kamu dari awal gitu. Kamu udah memilih jurusan itu, berarti kamu harus bertanggung jawab, harus siap dengan konsekuensinya kan. Kamu juga udah membayar uang kuliah, udah habis banyak. Coba cari teman yang bisa membantu kamu saat kuliah, saat mengerjakan tugasnya. Intinya harus dijalani dengan semangat. Yang kedua, ini pindah jurusan. Nah ini memang agak berat gitu, karena kalau kalian pindah jurusan berarti kalian harus ikut tes lagi kan gitu, SBMPTN gitu atau mandiri. Ini berarti kalian harus belajar lagi dari awal. Keputusan gimana kalian mau pindah atau tidak juga harus dipikirkan lagi gitu. Pindah ke jurusan yang lain, apakah kalian juga bisa survive di situ? Pokoknya harus dipikirkan matang-matang ya gitu. Aku harus pindah ke sana deh. Aku udah yakin pindah ke sana deh. Ya nggak apa-apa gitu. Ya harus diperjuangin. Oke, terima kasih sudah menonton video ini ya. Semangat semuanya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian sebaik-baiknya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!